Gedung sate ini menjadi saksi sejarah terutama untuk masyarakat Bandung sendiri. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan beberapa bagian di gedung ini mengadopsi beberapa aliran arsitek dari berbagai negara, mulai dari Spanyol hingga Thailand. Sehingga gedung ini menjadi bukti akulturasi budaya yang dianggap sangat indah dan kaya akan berbagai budaya. Pembangunan ini berlangsung selama 4 tahun dan difungsikan sebagai aktivitas Departemen Lalu Lintas dan Pekerjaan Umum hingga pernah menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda di Bandung. Nah, Gedung Sate merupakan bukti dari adanya wacana pemindahan ibu kota pemerintah kolonial Belanda yang awalnya di Batavia ke Bandung. Namun, karena terjadi resesi ekonomi, pemindahan ibu kota pun tidak dilanjutkan. Namun, Gedung Sate sudah terlanjur dibangun. Selain menjadi kantor pada saat itu, Gedung Sate merupakan saksi bisu dalam menyaksikan perjuangan masyarakat Bandung pada tanggal 3 Desember 1945, di mana tentara Belanda dan Gurkha dari Sekutu menyerang Gedung Sate. Namun, sebanyak 21 orang pegawai PU yang dikepung saat sedang melakukan rapat melakukan pertahanan demi mempertahankan Gedung Sate. Sayangnya dari 21 pegawai tercatat ada 7 orang yang hilang. Orang-orang tersebut adalah Didi Hardianto, terus kemudian ada Mat Surudin, ada Suhodo, Rio Susilo, Subenget, Ranu, dan juga ada Surjono. 7 pahlawan tersebut dikubur dalam satu lubang di belakang halaman Gedung Sate yang sekarang menjadi lapangan tenis. Pada tahun 1952, 3 jasad dari 7 pemuda tersebut ditemukan. Tetapi, 4 jasad lagi belum ditemukan hingga sekarang. Peristiwa ini kemudian dijadikan hari spesial yang dikenang dan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Pekerjaan Umum. Pada 1982, Gedung Sate beralih fungsi menjadi pusat pemerintahan Jawa Barat. Semenjak itu, Gedung Sate memiliki sebutan baru, yakni Kantor Gubernur. Sebenarnya nama gedung ini adalah Government Petrich Fund. Namun, kenapa lebih dikenal dengan nama Gedung Sate? Karena pada puncak Gedung Sate terdapat penangkap petir yang menyerupai tusuk sate dengan 6 ornamen yang melambangkan 6 juta gulden yang adalah jumlah biaya yang digunakan dalam membangun Gedung Sate. Karena gedung ini berbahasa Belanda dan banyak masyarakat Indonesia sulit melafalkannya, sehingga landmark ini lebih dikenal sebagai Gedung Sate. Jadi boleh nggak kakak ceritain sedikit tentang Gedung Sate? Ya, boleh. Jadi mungkin kenapa pada akhirnya Gedung Sate itu dibuat itu berhubungan dengan bagaimana awalnya kota Bandung ini ada gitu. Karena kalau kita ngebicarain tentang Gedung Sate tentunya kita harus paham dulu nih sejarah perkembangan kota Bandungnya gimana. Jadi pada waktu itu Herman Willem Daendels, gubernur Hindia Belanda, yang kita tahu bahwa ibu kota dari Hindia Belanda pada waktu itu adalah di Batavia, tepatnya sekarang di Jakarta. Nah, pada waktu itu Herman Willem Daendels memerintahkan untuk membuat jalan raya Grootfontein dari Anyer sampai Panarukan yang panjangnya 1000 km. Nah, dari situ mulailah Herman Willem Daendels membelokkan rutenya. Karena apa? Karena melihat potensi sumber daya alam Bandung yang bagus di situ. Lalu memerintahkan Herman Willem Daendels ini memerintahkan Duranata Kusuma II yang pada waktu itu merupakan bupati, diperintahkan untuk memindahkan ibu kota yang awalnya dari Dayakolot itu ke Grootfontein tadi, ke jalan raya tadi. Nah, dari situ dibuatlah kayak misalnya pendopo, kemudian Masjid Agung itu dibuatnya pada Wiranata Kusuma II di situ. Nah, Herman Willem Daendels, kalau teman-teman pernah ke titik 0 km Bandung, itu Herman Willem Daendels waktu itu datang ke 0.0 km menancapkan pedangnya dan dia berkata, kalau saya kembali lagi ke Bandung, Bandung itu harus sudah menjadi kota. Itu seperti apa ya, perintah. Nah, dari situ dibuatlah fasilitas kota. Kalau kakak-kakaknya pernah ke Braga, itu kita melihat Sapoyoman, Hotel Preanger, dan lain sebagainya. Nah, di situ mulailah menjadi kota. Makanya ada istilah Paris Panjapa itu karena memang seperti kota mode pada waktu itu. Sudah terbangun banyak fasilitas kota, dari situ muncullah wacana pemindahan ibu kota. Kenapa?
ke Bandung gitu dari Batavia. Kalau dilihat dari geografis, Bandung ke Batavia kan dekat, dikelilingi oleh gunung dan sejuk. Ada seorang peneliti Belanda yang mengatakan bahwa sebetulnya Batavia ini tidak cocok untuk dijadikan ibu kota pemerintahan karena Batavia itu panas, dia dekat dengan pantai, dan yang kedua ada wabah malaria pada waktu itu, yang pada akhirnya diputuskanlah untuk memindahkan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Dibuatlah sebuah plan bernama Havenemenbedrijven dalam bahasa Belanda. Itu adalah kompleks pemerintahan yang dibangun oleh Belanda di tanah seluas 147 hektar, membuat 14 departemen, mulai dari departemen pendidikan, dalam negeri, dan lain sebagainya. Pada waktu itu dibuatlah salah satunya ini Gedung Sate, dibuat pada tahun 1920 dan selesai pada tahun 1924. Dan nama sebetulnya itu bukan Gedung Sate, tapi dia juga diberi nama dalam bahasa Belanda, namanya Departemen van Verkeer en Waterstaat. Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sesuai dengan fungsinya, yaitu Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan. Dibangunnya oleh arsitektur bernama Johan Herber. Johan Herber ini merupakan lulusan terbaik dari Belanda, lalu dikirim ke Indonesia untuk memplan, untuk merancang bangunan dari Gedung Sate ini waktu itu. Nah, lalu kenapa sih pada akhirnya disebut Gedung Sate? Padahal kan namanya tadi, nama aslinya Departemen van Verkeer en Waterstaat, Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan. Nah, seperti kita pada hari ini, ketika kita lewat ke Gedung Sate, pada waktu itu orang-orang pribumi lewat, melihat ini Belanda sedang membuat apa ya? Oh, sedang membuat sebuah bangunan pemerintahan. Terus ini gedungnya namanya apa ya? Departemen van Verkeer en Waterstaat. Wah, itu sepertinya susah disebutkan di lidah pribumi. Lalu melihat di atasnya, kok seperti sate ya? Pada akhirnya mereka menginterpretasi bahwa oh, ini namanya Gedung Sate, hingga sampai sekarang disebut Gedung Sate. Seperti itu. Baik, informasinya sudah kami terima. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih.